Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, serta sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita semua hadir di majelis ilmu ini, seraya berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tambahkan ilmu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan kepahaman kepada kita untuk bisa melaksanakan tugas dari Allah yang ciptakan kita sebagai manusia yang tugasnya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui perantaran baginda Rasul kita semua dapat menikmati betapa indah dan bahagianya kehidupan kita secara pribadi, indah dan nikmatnya kehidupan keluarga kita, betapa indah dan nikmat nyamannya kita hidup bertetangga di lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamakan kita sejak sekarang di dunia sampai kelak di surga Allah. Amin ya rabbal. Ibu dan bapak sekalian serta sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, ketika sholat tadi terdengar firman Allah di dalam surah Ali Imran. Rakaat pertama, rakaat kedua pun surah Al Imran. Pagi hari ini ingin kami bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua sebagai peringatan untuk kita. Semoga ilmu dan kefahaman kita bertambah. Ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah yang ketiga pada ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu tentang diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengerti perasaan kita. Ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat paham tentang hati nurani kita yang paling dalam, baik terucap keluar ataupun hanya di dalam angan-angan di hati kita. Bapak Ibu, saat ini apa yang Bapak Ibu renungkan? Ya Allah, ya Rabb, saya ngaji si pagi hari,
tapi saya belum punya roti, ya Allah. Jangan salah ibu dan bapak sekalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengerti apa yang kau inginkan. Aku mengerti apa yang kau harapkan dan kau butuhkan. Ya Allah, ya Rabb, ini sudah sampai. Hal ini ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan buat kita bahwa manusia, siapapun manusianya, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah. Al-ayat. Ibu dan bapak sekalian, Allah ceritakan pada kita semua, kalian semua sebagai hamba-hamba aku pasti senang dengan kaum wanita. Yang wanita mesti senang dengan kaum pria. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, ibu-ibu, mohon maaf, pagi hari ini saya ajak istri saya ada di tengah-tengah ibu-ibu bersama saya. Kenapa? Karena saya mencintainya. Jangan salah ya Pak. Kalau saya udah gak mencintainya, mana mungkin saya ajak. Ingin saya bawa sampai sana. Mohon doa dari ibu dan bapak sekalian, pagi hari ini pun saya bersama dengan anak kandung saya sendiri, Elza Arvin Abdillah, yang saat ini masih di Mu'alimin. Mohon doa dari bapak ibu ya. Mudah-mudahan suatu saat menggantikan saya di sini nanti. Amin. Anakku, bacakan firman Allahnya ya. Tadi ayah sudah membacakan Al-Qur'annya, tolong dibaca terjemahnya. Sebelah sana aja, enggak apa-apa. Tarik ke sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Ali Imran ayat ke-14. Dijadikan terhadap indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang tertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Inilah kesenangan hidup dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Terima kasih buat anakku Elza telah membacakan firman Allah dalam bahasa Indonesianya. Di situ aja. Yaudah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk kita semua. Kalau bahasa kita barangkali, aku sangat mengerti. Engkau akan merasa lebih baik, kau akan merasa hidup lebih nyaman saat kau punya istri. Yang sudah punya istri, yang belum sudah punya kan? Alhamdulillah sudah. Kau akan bangga dan nyaman, hidup bahagia, kau akan senang sekali. Maka tidak heran ibu dan bapak sekalian saat pernikahan itu menghabiskan uang kadang ratusan juta agar bisa menikah atau menikahkan mewah. Bahagia. Setelah itu punya anak. Begitu bertemu dengan sesama kita, teman-teman kita, putranya berapa Pak? Bu, putranya berapa?
Sudah agak sepuh sedikit, ditanyakannya apa? Cucunya berapa? 21. Semua kita ternyata benar yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, betul sekali firman Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia akan senang, akan bangga, akan bahagia, akan merasa hidup baik ketika sudah punya istri, sudah punya anak. Setelah itu punya rumah yang mewah dan megah. Rumahnya pun lantai 11. Ada rumah lantai 11, Bapak Ibu. Lantai pertama lautan, lantai kedua pulau, lantai ketiga sudah rumahnya lantai-lantai. Punya kendaraan yang dulu mungkin hewan ternak, sarana transportasi yang bagus, yang baik. Sebab kita memang cinta kepada hal-hal yang semacam itu. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suka dengan jualan dan dagangan kita, bisnis kita. Kita pun senang dengan kedudukan dan jabatan kita. Sampai-sampai berapapun uang miliaran sekalipun dikeluarkan karena ada pilihan ketua RT, ada pilihan ketua RW, keluarkan uang miliaran, jabatan. Ibu dan bapak sekalian, kita suka dengan itu. Dan kita bahagia dan kita senang dengan itu. Bahkan di akhir-akhir ini, barangkali di hari-hari terakhir kita di bulan ini, senang sekali kalau di rumah sudah ada rengginang gitu. Ada apa lagi ya Pak? Pak, ada apa lagi di rumah? Bu, ada apa lagi Bu di rumah Bu? Roti. Roti kering. Cemilannya, opornya, lontong opor, baju yang bagus-bagus, semua itu adalah kenikmatan dan kesenangan yang ternyata ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan untuk kita semua pada surah An-Nahl ayat 16, surat yang ke-16 ayat 96. Bapak Ibu monggo dibuka tulisannya, dibuka fotokopiannya. Semoga jadi pahala buat hari terakhir Ramadan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Shadaqallahul azim. Mas Eri bacain terjemahnya, Mas. Terjemah surat An-Nahl ayat 6, surat ke-16 ayat ke-96. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan pada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ibu dan Bapak sekalian, temanya pagi ini ada yang lebih baik, gitu ya Mas Arya? Ada yang lebih baik. Oh, kalau gitu Ibu dan Bapak sekalian, jika hari ini kita melihat pasangan kita dan kita merasa tentram dengannya, ayem dengannya, dengan pasangan kita, suami kita atau istri kita. Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika, Ibu dan Bapak sekalian, Allah jelaskan untuk kita sekalian dalam hal-hal yang semacam itu. Pada pasangan-pasanganmu yang kau senangi itu, inna fi dzalika laayah, ada tanda-tanda yang akan menjadikan kau sebenarnya, kalau sekarang merasa bahagia, liqaumi yatafakkarun, ada kalau saatnya merasakan bahagia, ada yang lebih membahagiakan. Apa itu? Jadikan pasangan kita itu sebagai alat, sebagai sarana, sebagai teman baik yang membawa kita, mengajak hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di sisi Allah ada yang lebih baik. Jikalau hari-hari ini sekarang kita senang dengan anak-anak kita, siapa yang gak senang ditunggu kehadirannya? Senang dengan cucu didatangi kalaupun jauh. Kenapa? Allah takdirkan sebuah konsep rasa bahwa manusia suka dengan keturunannya. Itulah anakku, itulah cucuku. Dalam kebahagiaan kita saat punya anak itu, jangan lupa istri kita itu, suami kita itu tidak akan lama bersama kita. Wa ma indahum yanfadu, bahwa yang bersamamu itu, siapa itu yang bersamamu? Istri kita. Siapa yang bersamamu? Suami kita. Siapa yang bersamamu? Anak-anak keturunan kita. Tidak akan selamanya. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini saya punya pekerjaan, pekerjaanmu akan berhenti pada waktunya, tidak akan selamanya. Kalau hari ini jabatan kita sebagai seorang suami tidak akan selamanya jadi suami. Kalau hari ini jadi istri tidak akan selamanya jadi istri. Oleh karenanya ketika kita bersama-sama dengan siapapun orang yang kita sayangi, yang kita cintai, wa ma indallahi baq, sesungguhnya
Di sisi Allah itu ada keabadian. Jadi andaikan kita punya apa itu, punya apapun sudah. Mari kita pasti dan yakinkan Bapak dan Ibu sekalian, jangan jauh-jauh. Yang kita pakai ini, Ibu dan Bapak sekalian, yang kita pakai ini sekarang, hari ini masih kita pakai. Sekarang ini rukuk masih kita kenakan, sarung masih kita gunakan. Itulah yang bersamamu sekarang ini. Ibu dan Bapak sekalian, tidak akan selamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada karunia Allah. Oleh karenanya, andaikan kita esok, lusa atau hari ini punya baju yang baru. Sudah beli baju, Mas? Nanti beli ya. Baju baru, alhamdulillah. Baju baru, alhamdulillah. Terusnya apa ya? Istri baru, alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya. Setelah itu sudah. Wa ma indallah, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, mari kita bangga di hadapan Allah. Ya Allah ya Rabb, inilah Engkau kasih aku pakaian ya Allah. Aku gunakan untuk menghadapmu ya Allah. Jangan dipakai sekarang. Lah buat kapan? Buat silaturahmi. Lah sholat id udah yang ada sajalah. Lah ini baju yang baru buat apa? Buat silaturahmi besok. Kan bisa enak-enakan gitu. Ya Allah ya Rabb. Wa ma 'indallahi baq. Apapun yang kita punya setelah Ramadan ini, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita arahkan menuju ke keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semua pakaian itu besok akan menjadi saksi. Ya Allah ya Rabb, hamba saksinya ya Allah. Orang ini dulu menggunakan aku sebagai pakaian menghadapmu dalam sholat. Oleh karenanya, terimalah ibadahnya ya Allah, ampuni dosanya. Itu pakaian kita berbicara. Kendaraan yang kita punya, gunakan untuk hal yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada kendaraan yang lebih baik, lebih kita butuhkan nanti. Jika kita punya kendaraan seberapapun, kendaraan yang punya kita, tahun berapapun, harganya berapapun, Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa itu pemberian sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan gunakan buat maksiat. Karena ia akan bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb, aku ini Engkau berikan kepada orang ini dan aku sering digunakan untuk pengajian, ya Allah. Ampuni dia ya Allah yang membawa aku, yang mengajakku. Kendaraan yang sekarang kita miliki akan menjadi kendaraan yang lebih baik pada saatnya nanti. Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan istri kita? Ibu dan Bapak sekalian, ya Allah, ya Rabb, hamba tahu dia yang memberikan semangat kepadaku untuk tetap berjamaah. Ya Allah, ya Rabb, hamba tahu dia yang selalu menyiapkan untuk sahurku, untuk siamku. Oleh karenanya, izinkan hamba tetap bersamanya, bersama mereka ya Allah dalam surgamu. Amin ya Rabbal. Walanajziyalladzina sabaru. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan
kepada setiap hamba Allah yang hidup penuh dengan kesabaran pada saatnya. Sabar ketika apa? Sabar ketika istri kita merengkel. Apa itu merengkel? Apa itu merengkel? Ranggena-gena. Sabar ketika anak kita diminta sholat, belingnya minta ampun, dibangunkan sahur aja. Nah, ayo sahur, kosek lah. Keburu imsak. Nah. Sabar ketika hanya beberapa menit lagi, nunggu sebentar untuk berbuka puasa, jangan buka duluan. Sabar ketika ngantuk, bangun jam 3:30 masih ngantuk. Ibu dan bapak sekalian yang sabar ya, lakukan itu. Jangan karena gak sabar sahur habis subuh. Ketika siang lupa, oh iya ya lagi puasa, udah habis berapa piring? Setengah piring. Kata Ustadz kalau lupa boleh, katanya gitu ya. Orang-orang yang sabar, ibu dan bapak sekalian, melewati siam Ramadan hampir 29 hari. Bahkan ini yang ke-29, betul? Ini yang ke-29. Yang melaluinya dengan penuh kesabaran. Jangan dikira gak ada godaan. Ya Allah, ya Rabb, pagi hari pulang dari masjid, hawanya mau tidur melulu. Orang puasa itu tidurnya ibadah. Jangan lupa, orang puasa itu tidurnya ibadah. Bu, mana putranya? Itu sedang ibadah. Lah bapak kemana? Berjamaah ibadah. Ibu dan bapak sekalian, orang siam Ramadan itu tidur saja ibadah. Apalagi kalau tidak tidur. Karena ketiduran gak sikat gigi. Akhirnya apa? Mulutnya gak sehat. Bau mulutnya orang puasa. Pak, lah bau sikat gigi kok bau seperti itu? Oh, enggak apa-apa. Bau mulut orang berpuasa itu bagikan minyak kasturi, bagikan minyak tanah kali ya. Artinya apa ibu dan bapak sekalian? Sungguh pun terpaksanya mulutnya tidak segar ketika siam Ramadan. Kata Allah itu lebih baik. Apalagi kalau tidak bau. Bersabar ibu dan bapak sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani, yang lebih baik lagi bima kanu ya'malun. Apa yang kau kerjakan, bisnismu di dunia baik, iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bisnis itu baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau bekerja itu baik. Tapi bisnismu, bekerjamu yang baik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih baik. Apa itu? Jika semua hal yang kita lakukan, dari masaknya, ibu dari hati kecil, ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Rabb, saya masak ini untuk suami hamba. Ya Allah, saya masak ini buat tetangga hamba. Ya Allah, saya masak ini buat tetangga-tetangga hamba yang datang silaturahmi ke tempat hamba. Ya Allah, saya masak opor sekarang. Siapa tahu Pak Andang datang ke sini, ya Allah. Nanti makan opor bersama-sama saat lebaran. Ada yang masak opor, ibu? Nggak ada? Wah, nggak jadi ke sini kalau gitu. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hal yang lebih baik dari yang sekarang kita miliki di dunia
Karena semua yang bersama kita, apa itu? Apapun yang kita punya, apapun yang bersama dengan kita, siapapun yang bersama dengan kita, jangankan sampai akhirat nanti, sampai kuburan saja sudah tidak bersama lagi. Ibu dan bapak sekalian, ternyata udah 5:30. Mohon maaf ya kebablasan ibu-ibu. Di hari siam Ramadan terakhir ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu dan bapak sekalian. Jika ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan, semoga bapak ibu sehat semuanya. Semoga taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita di siam Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasul janjikan, ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian, mari pertemuan hari ini, pagi hari ini kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.